saya nggak bilang COVID itu nggak ada. COVID ada. Tetap hidupkan prokes, protokol kesehatan. Cuma yang kita sedih ini, Pak, kita orang kecil ini, rakyat Indonesia, disuruh jaga 5M. Tapi yang besar nelan 17M, tenang-tenang saja, Pak. Ini kan yang nyakitin perasaan kita. Betul. Inilah yang terjadi di kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tingkat keyakinan kita sama Allah saat ini, maaf, lentur bahkan luntur ada. Kita sering lupa bahwa ketika Allah yang turunkan penyakit, Allah yang berikan kita penyakit, maka Allah pulang yang akan nyembuhin kita. Wa idza maritum fahuwa yashfin. Kalau saja kita sakit, yakin 1000% Allah yang akan menyembuhkan kita. Dokter, obat, tabib, masker, hand sanitizer cuma perantara. Tapi betapa kita sekarang ini lebih yakin masker kita, lebih yakin hand sanitizer kita. Oh Shoki, ada saudara saya sudah yakin sekali sama Allah. Terus masih mati juga Shoki, kan berarti bahaya. Maaf, kalau kita bicara soal kematian, itu memang takdirnya kematian. Bukankah kullu nafsin dha'iqatul maut? Semua yang bernafas pasti akan melewati kematian. Cuma yang terpenting menghadapi kematian tersebut hanya ada 2 pilihan. Husnul khatimah atau su'ul khatimah, penutup yang baik atau justru penutup yang tidak baik. Tapi kan sekarang COVID itu meninggal, kita melihat dari sisi manusiawi. Tapi kalau dari sisi agama, Pak, mungkin meninggalnya pasien-pasien COVID itu bentuk sayangnya Allah sama mereka. Apa sayangnya Allah sama mereka? Allah nggak mau nih orang yang meninggal karena COVID semakin banyak berbuat dosa di muka bumi ini. Makanya Allah wafatkan beliau dalam sakit. Sakitnya seorang muslim tersebut merupakan kifarat atas segala dosa-dosanya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayo, jangan pernah kita tinggalkan ajaran-ajaran yang diajarkan guru-guru kita, yang sanadnya sambung menyambung sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap ini jaga prokes, silakan, bagus, patuhi prokes. Tapi yang namanya syariat sholat itu tetap tolong jangan jaga jarak sholat. Ayo kita ramaikan masjid. Sekarang ini terutama di Aceh ini, alhamdulillah masjid-masjid bagus, betul. Alhamdulillah. Tapi maaf, lihat fungsi masjid dan mushola sekarang, Pak. Ya Allah, nasibnya itu tidak lebih dari sebatas seperti museum saja, Pak. Bapak Ibu tahu kan museum? Tahu kan museum? Bagus apa tidak gedung museum? Bagus, tapi apa isi museum ternyata? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Yang isi masjid sama mushola kita sekarang di Aceh ini rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik. Penyakit jasmani itu. Kita lupa penyakit jasmani hanya menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Tapi penyakit rohani, penyakit batin, dunia kita akan dijauhkan, akhirat kita akan dimintakan bertanggung jawab. Contoh, pelit. Paham ya di sini pelit ya? Apa pelit di sini? Baik, pelit. Saya tanya sama jemaah masjid, kita semua yang hadir di masjid ini senang enggak sama orang yang pelit?
Senang apa tidak? Tidak. Walaupun kadang-kadang kita suka pelit. Iya kan? Tapi tengok Pak, tidak ada dari kita yang ada di masjid ini senang sama orang pelit. Tengok orang pelit. Di dunia kita dijauhkan. Di akhirat nanti sudah dibaca dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Mulut kita dikunci, tangan kita berbicara, kaki kita akan bersaksi atas apa-apa yang sudah kita lakukan di masa ini. Makanya mohon maaf kalau Bapak Ibu ingat, dulu saya punya orang tua pernah bilang begini, Rahmatul Abrar Gizanuddin MZ dulu pernah bilang begini. Tak tahu waktu di Aceh beliau pernah sampai ini apa tidak. Beliau pernah bilang begini Bapak Ibu, ada dua amal yang nilai pahala sama timbangan dosa Allah tidak kasih tahu ini. Tapi di dua amal ini justru kita di fase ini Pak sering terkena dalam menyepelekan dan mengecilkan dua amal ini. Padahal di dua amal ini nilai pahala sama timbangan dosa Allah tidak kasih tahu. Tapi kita sering terjebak dalam menyia-nyiakan dan mengecilkan dua amal ini. Kenapa saya angkat omongan orang tua saya ini Bapak Ibu? Karena maaf, banyak dari kita termasuk saya, ibadah saya sama Allah itu Pak masih sebatas ibadah yang takut neraka ingin masuk surga. Ibadah saya nih, insya Allah di sini sih sama. Ibadah kita nih Pak di adi fase ini Pak, ibadah yang masih sebatas takut neraka ingin masih masuk surga. Belum lagi tahapan ibadah kita, apakah dengan ibadah yang kita lakukan malam hari ini Allah ridho atau tidak? Bukankah kita hidup kalau tanpa dua hal ini rasanya sia-sia Pak? Apa? Ridho Allah dan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Betapapun Bapak Ibu punya uang 2 miliar saat ini, 2 miliar. Lagi PPKM seperti ini 2 miliar banyak apa sedikit? Banyak. Tapi kalau Allah tidak ridho, saya yakin tidak akan enak itu rasanya 2 miliar. Apa buktinya Sauki? Allah tidak ridho sama rezeki kita yang 2 miliar itu. Oh mudah Pak. Saya bilang tadi, suami istri bertengkar setiap saat. Di rumah sudah tidak ada lagi yang melakukan ibadah-ibadah. Di rumah sudah tidak ada lagi yang menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul. Itu salah satu bukti Allah tidak ridho sama rezeki kita. Bukankah salah satu tanda yang menyebabkan kita malas untuk ibadah kepada Allah Pak? Apa? Akibat terlalu banyaknya barang yang subhat masuk ke dalam diri kita. Jangan bicara haram ya, kita bicara subhat saja. Barang yang ragu-ragu tingkat kehalalannya banyak yang masuk ke dalam diri kita. Itu yang menyebabkan kita malas ibadah kepada Allah. 2 miliar Allah nggak ridho, nggak akan enak rasanya. Betul. Tapi walaupun kita di sini hanya punya 6 miliar, tapi kalau Allah ridho enak rasanya. Loh, sekarang saya tanya, 2 miliar Allah tidak ridho, 6 miliar Allah ridho, kira-kira enak mana? Ya 6 miliar lah, cuma ngayal saja kok. Ngayal jangan tanggung-tanggung Pak, sekalian yang besar. Kenapa? Ini majelis ilmu Pak, majelis ilmu, majelis yustajabu fihi du'a. Ketika kita lagi ngayal punya uang 6 miliar, malaikat lewat angkat doa kita.
bukankah Allah akan kabulkan kita punya uang 6 miliar tersebut? Amin. Pertama, ridha Allah. Yang kedua, syafaatul usmah dari baginda Rasul. Jadi kalau tanpa dua perkara ini sia-sia Pak kita tinggal di dunia ini. Ya, tapi baiklah. Karena ibadah kita masih sebatas takut neraka, ingin masuk surga, makanya saya punya orang tua Rahmatan Abrar Jazainuddin MZ mengajarkan begitu. Ada dua amal di mana nilai pahala sama timbangan dosa Allah tidak kasih tahu, tapi kita sering terjebak dalam dua amal ini, menyepelekan dan mengecilkan, menyia-nyiakan dua amal ini. Apa? Pertama, amal yang puasa. Bapak Ibu, puasa itu tidak ada Allah kasih tahu timbangan pahala. Silakan Bapak buka kitab fikih setebal apapun. Silakan Bapak tanya sama Tengku, sama guru yang paling alim sekalipun bab pahala puasa. Insya Allah gak akan ketemu. Kenapa? Dalam Al-Quran panggilan untuk orang berpuasa apa Pak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil orang yang beriman. Kenapa? Karena keimanan ini tidak ada timbangannya Pak. Yang kedua, diambil dari hadis qudsi, Allah berfirman, asyamu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas. Ada nggak kira-kira timbangan pahala Allah bicarakan di sini Pak? Ini maaf Pak. Ibadah-ibadah lain Allah kasih tahu Pak timbangannya. Makanya kita berlomba-lomba dalam ibadah itu. Sholat berjamaah pahalanya 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Betul? Sholat isya berjamaah mereka akan diberikan kebaikan laksana mereka melakukan sholat selama setengah malam ini. Orang yang melakukan sholat subuh berjamaah maka mereka akan diberikan kebaikan laksana menghidupkan sholat selama 1 malam ini. Makanya mau tuh kita ikut datang ke Masjid Agung menghidupkan sholat berjamaah. Kenapa? Pahalanya jelas. Sedekah. Jelas sedekah Pak. Apa pahala sedekah itu? Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan ganti dengan 10 kali lipat. Allahu Akbar. 1 berbalas 10. Betul. Ada teman saya dia. Teman saya ini dari alhamdulillah saya punya kawan macam-macam tingkahnya. Ada yang sekuler, ada yang liberal, bahkan ada yang ateis. Satu hari kawan saya yang sekuler ngomong sama saya, "Oke, kenapa Bang? Ternyata Allah itu pelit ya." Wah, saya bilang, kok abang bisa berani ngomong Allah itu pelit Bang? Oh iya terbukti kan Sofi. Maksudnya? Tadi kan kamu sampaikan man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Masih cuma dibalas 10 sih Sofi. Berarti kan Allah pelit Sofi. Bukankah Allah Maha Kaya? Kok cuma dibalasnya 10? Oh, masalah ini saya bilang. Saya bilang sama beliau gini, abang salah mengartikannya ayat ini. Makanya dalam pengertian ayat ini nggak boleh lewat juga dari hadis. Dan untuk memahami hadis itu juga nggak boleh lewat juga dari ijma. Dan untuk memahami ijma maka kita perlu kiasnya para ulama. Saya bilang. Kenapa dalam Al-Quran Allah membalas 10 bang? Karena sungguh Allah maha mengetahui kadar keimanan kita makhluknya. Ini maaf Pak, maaf sekali maaf. Keimanan kita nih Pak.
Ini masih sebatas keimanan model pedagang pasar. Yang kalau dia mau mengeluarkan sesuatu, kali-kali aja saya untung. Tuh, iman kita masih kayak begitu. Kali-kali aja saya untung. Ketika kita ngeluarin sedekah, ya kali-kali aja Allah kasih saya 10 kali lipat. Kali-kali untungnya. Iya. Sesuai zonder calok. Di mana-mana calok itu kan jatahnya kan 10%. Iya. Sesuai Pak, karena iman kita iman pedagang. Tapi kalau kita mau belajar dari baginda Rasul sendiri, baginda Rasul menyatakan orang yang sekali melakukan kebaikan maka pahalanya akan dilipat gandakan mi'ata marrah, 100 kali lipat. Satu berbalas 10. Masih kurang. Tenang Pak, baca dari riwayat Sayyidina Utsman bin Affan. Di mana satu kebaikan Allah akan lipat gandakan alfu marrah, 1000 kali lipat. Kalau 1000 kita masih kurang juga, tenang Pak, ini baru dapat bonus dari Allah. Ketika Allah yang sudah kasih bonus, apa bonus Allah? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan nambahin kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi kenapa kita masih takut untuk berbuat kebaikan? Kenapa kita masih ragu untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah? Harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu nanti yang akan jadi harta kita sesungguhnya. Sekarang saya tanya dah, di masjid pasir ini saya tanya. Tapi tolong jawab jujur. Yang laki tolong jawab jujur. Mau? Boleh saya tanya? Tapi jawab jujur mau? Baik. Tanya. Ketika hari Jumat dan kita orang lagi sholat Jumat, sholat atau tidak? Sholat, yang sholat. Iya yang sholat. Sholat. Masuklah kita ke masjid pasir. Masjid pasir kita itu biasa sebelum ada khatib naik ke mimbar, ada sholawatan, kotak lewat. Iya kan? Nah, kita sadar Pak, di kantong kita nih ada duit 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Berapa yang kita masukin ke kotak? Nah ya sudah. Enggak usah lama-lama. Betapa 2.000 itu Pak di dalam masjid besar harganya. Tapi begitu kita keluar masjid Pak, duit 50.000 itu gak akan jadi apa-apa ketika kita sudah di luar masjid. Kita lupa yang 2.000 itulah harta kita sesungguhnya. 2.000 udah sedekah 2.000 pengen masuk surga. Surga mana 2.000 Pak? Ini pelecehan sama surga nih bos. Masyarakat muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah jelas timbangan pahalanya. Santuni yatim. Oh, jelas santuni yatim, Pak. Apa pahala santuni yatim itu? Dalam hadis baginda Nabi menjelaskan, mengingatkan apa? Ana wa kafirul yatama kahatin. Aku dan penyayang anak-anak yatim itu seperti dua jari ini, dempet bareng, tidak misah nanti di dalam surga. Siapa yang tidak pengen sama baginda Nabi di dalam surga? Betul. Makanya mau tuh Pak, kita santuni yatim itu walaupun cuma di bulan Muharram saja, setahun sekali santuni yatim, kita masih mau tuh Pak. Kenapa? Pahalanya jelas. Sama Nabi di dalam surga. Siapa yang tidak ingin bersanding sama Nabi di dalam surga? Betul. Haji. Apalagi haji. Pahala haji mabrur itu laisa jazaa'un illa jannah. Tidak ada pahala haji mabrur balasannya kecuali surga. Makanya mau tuh Pak, kita keluarkan duit banyak besar, kita antri sekian tahun. Begitu tahun ini mau berangkat ditunda karena Covid. Insya Allah tahun depan berangkat. Apa enak di sana?
berjubel dengan jutaan orang di tanah suci. Tapi kenapa kita mau melakukan itu? Karena pahalanya jelas, surga rasanya. Betul? Oke. Tapi puasa, Allah tidak kasih tahu seberapa besar pahala puasa. Makanya berapa banyak dari kita yang ketika melakukan ibadah puasa kemarin sudah dibaca sama baginda Rasul lebih dari 14 abad yang lalu. Masya Allah. Baginda Nabi sudah mengingatkan. Apa sabda baginda Nabi lebih dari 14 abad yang lalu tentang orang berpuasa? Kam min so'imin. Berapa banyak nanti umatku yang ketika melakukan puasa tidak mendapatkan kebaikan apapun illal ju' wal atos, kecuali hanya sebatas menahan lapar dan hausnya saja. Artinya apa, Bu? Puasa sih puasa, tapi ngomongin tetangganya tetap jalan terus. Ada yang kayak begitu di sini? Ada apa tidak? Yang mana? Di sini nggak ada. Di Jakarta banyak. Jakarta, di sini sih nggak beda. Baik, itu yang pertama. Ibadah yang tidak ada timbangan pahala. Syauki, kan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang, Syauki. Oh, apakah Ramadan itu tidak akan pernah datang lagi, Syauki, sehingga kita harus memaksimalkan ibadah puasa kita? Bapak Ibu, yang namanya Ramadan pasti tetap akan kembali ke dunia. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih bisa ketemu di Ramadan yang akan datang? Bukankah kalau kita mau sadar, hidup kita ini masih sebatas tahu-tahu saja? Percaya apa enggak? Hidup kita masih sebatas tahu-tahu. Ya Allah, baru selesai sholat zuhur, tahu-tahu asar. Hidup kita cuma itu si Fulan, saya tahunya masih anak kecil. Tahu-tahu udah punya anak kecil sekarang. Hidup sebatas tahu-tahu. Berapa banyak kita bulan Ramadan kemarin yang punya kawan yang puasa sholat tarawih masih bisa bareng. Ternyata saat ini sudah tidak ada lagi di samping kita. Jadi saya berharap Bapak Ibu, khususnya untuk sendiri saya pribadi, kalaupun Allah kasih kita panjang umur nanti, amin, ketemu di bulan Ramadan yang akan datang, amin, kita jadikan Ramadan nanti sebagai Ramadan terbaik yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Setuju? Setuju. Baik, itu yang pertama. Sampai jam berapa ngaji di masjid? Baik, itu yang pertama, amalia yang tidak ada timbangan pahala, tapi kita sering terjebak dalam melakukan perbuatan sia-sia. Yang kedua, diajarkan sama guru saya apa? Sama orang tua saya, amalia yang tidak ada timbangan dosa. Wallahu akbar. Tapi kita ini di sini, Pak, juga sering kena, Pak, amalia ini, Pak. Apa amalia yang tidak ada timbangan dosa itu? Kufur nikmat. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau dosa-dosa lain Allah kasih tahu, Pak, tingkatan dosanya, Pak. Ini maaf sekali, maaf. Zina, Allah kasih tahu dosa zina. Apa dosa zina itu? Orang yang sekali melakukan perbuatan zina, nanti mereka pelaku zina itu akan direbus dalam neraka selama 40 tahun lamanya.
di mana satu hari di akhirat itu rasanya laksana 1000 tahun kita di dunia ini. Nah, kan jadi mudah tuh hitungnya Pak. 1 dikali 365 dikali 40 dikali 1000. Itu yang baru sekali zina. Kalau yang langganan zina, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jelas tuh. Riba, orang yang senang menggunjing sesama saudara muslimnya. Apa dosa riba itu? Orang yang senang menggunjing sesama saudara muslimnya, dalam hadis baginda Nabi dijelaskan bahwa mereka laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Dalam Al-Quran, orang yang melakukan perbuatan riba nanti di neraka, mereka yang senang melakukan riba akan diberikan makanan dari buah yang bernama zakum. Zakum itu buahnya kecil, tapi durinya keluar. Yang mau tidak mau kita harus makan Pak. Kenapa? Nanti di yaumil mahsyar yang namanya ruh dan jasad itu akan bersatu lagi. Maka nanti di yaumil mahsyar itu kita akan merasakan lagi sifat-sifat manusiawi kita. Kita akan kelaparan, kita akan kehausan, kita juga akan merasakan yang namanya ketakutan. Yang mau nggak mau kita harus makan itu Pak, karena kita merasakan lapar. Yang ketika kita makan itu buah khuldi, buah zakum itu, hancur dulu tenggorokan kita nikmatnya. Jelas dosa kita. Tapi kufur nikmat Pak. Allah tidak kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur maka aku akan tambah nikmatku kata Allah. Wa la in kafartum, tapi apabila kalian kufur, orang baca Aceh, akan nikmat-nikmat yang aku berikan, ingat baik-baik. Inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih adanya. Allah dah kasih tahu Bapak Ibu seberapa besar pedih azab Allah tentang kubur nikmat. Tapi kalau kita mau mengambil tamsil, mengambil contoh, apakah bisa lebih hebat dari zina? Atau justru lebih rendah daripada riba? Begini saja, pakai contoh saja dah. Pakai contoh lebih mudah, mudah-mudahan dipahami. Umpama satu hari saya ditelepon sama ketua DKM. Soki, siap ketua. Mulai besok kamu kerja ya di masjid. Baik ketua. Gaji kamu 1 bulan kami kasih 1 juta rupiah. Oh baik ketua. Belum kerja pun hati saya sudah tenang. Kenapa? Saya mau rajin, saya mau malas kerja. Gaji saya 1 bulan 1 juta. Tapi umpama Buya cuma telepon, Sogi besok kau bantuin di masjid Mas ya. Soal gaji jangan kamu pikirin, saya yang akan kasih. Nah. Belum kerja pun hati saya sudah khawatir. Kenapa? Kalau saya rajin bisa lebih besar dari yang 1 juta. Tapi kalau saya malas, mungkin saya bisa nggak dikasih sama sekali. Nah kufur nikmat begitu Pak. Karena kita sering melalaikan Allah, betapa Allah nggak pernah kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat ini. Saya tanya sekarang, Bapak Ibu, dalam hidup kita sehari-hari di fase ini Pak, saya tanya, lebih sering manakah Pak? Syukur kita kan atau justru kufur kita kan? Saya tanya, tolong jawab. Lebih sering banyak syukur kita atau kufur kita? Syukur. Alhamdulillah. Kalau memang syukur kita lebih banyak, wajib kita ucapkan alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu yang hadir malam hari ini mau tahu hitungannya, apakah kita benar lebih banyak bersyukur
Mau tahu? Mau tahu enggak? Baginda Nabi mengajarkan hasibu qabla an tuhasabu. Biasakan kita ngitung amal kita di dunia ini, Pak, sebelum nanti Allah yang ngitung kita. Kalau tadi Bapak Ibu bilang lebih banyak syukur saya, baik. Sekarang saya tanya, mau saya ajarin hitung-hitungannya? Mau? Baik, kita belajar berhitung lagi, Pak. Dari waktu yang 24 jam yang Allah berikan kepada masing-masing kita di sini. Ini kan kita semua jamaah dikasih waktu sama Allah kan 24 jam ya? Betul? Coba saya tanya, yang 23 jam angkat tangan. Ada? Enggak ada? Oh baik. Berarti sepakat kita. Waktu yang Allah berikan 24 jam. Mulai dari kita bangun tidur, Pak, sampai kita tidur kembali, Bu. Bahkan tidur itu sendiri bagian dari nikmat Allah kan? Tapi sudah berapa puluh kali Allah ingatkan dalam Al-Quran, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sering kita dustakan. Bahkan tidur itu sendiri bagian dari nikmat Allah. Tapi sering kita tidak bersyukur atas Allah yang sudah Allah berikan kita untuk bisa tidur. Masih tidak percaya? Baik. Dari 24 jam mari kita pecah menjadi beberapa bagian. Menurut ilmu kedokteran, waktu normal untuk beristirahat itu kan 8 jam. Betul ya? Baik. Kita potong 8 jam pertama. Wow. Menurut ilmu profesional juga, waktu bekerja untuk masyarakat Aceh ini di kantor itu 8 jam di luar jam istirahat. Lebih dari 8 jam maka hitungannya sudah lembur maksudnya. Iya kan? Sepakat? Baik. Kan sudah kelihatan tuh Pak. 8 jam pertama untuk istirahat, 8 jam kedua untuk bekerja. Kan masih ada 8 jam terakhir. Maaf Bapak Ibu. Seharusnya kalau kita benar mau adil kepada Allah, kan yang 8 jam ini kita gunakan buat ibadah kepada Allah. Menumbuhkan rasa syukur kita dengan melakukan ibadah kepada Allah. Tapi berapa banyak dari 8 jam ini kita maksimalkan buat ibadah kepada Allah? Anggap, maaf sekali. Insya Allah orang Pasai di sini untuk ibadah sholat 5 waktu, walaupun nggak berjamaah, tapi nggak akan pernah ketinggalan. Amin. Tanya, orang di Pasai ini sekali sholat berapa lama? 20 menit. Lama Pak. Kelamaan. 10 menit masih kelamaan. 5 menit aja doa apa sudah bisa kebaca. Rata-rata kita sholat itu Pak 3 menit setengah. Malah teman saya ada sholat 1 menit setengah. Udah hafal. Tapi baik, saya ikutin Bu ya. 5 menit. Anggaplah 5 menit. 5 kali 5 25. Mau hitungan 10 menit? Baik, saya hitungin 10 menit. 10 kali 5 baru 50. Soalnya kan ibadah kan gak harus di atas sejadah. Baik. Terus apa lagi yang kita lakukan sehari-hari? Kan kita baca itu Al-Quran. Baik. Orang Aceh kalau baca Al-Quran sehari nyampe 1 juz. Sampai? Alhamdulillah kalau sampai 1 juz. Baik. Sekarang saya tanya, 1 juz kita membaca Al-Quran itu berapa lama? Kalau yang biasa-biasa membacanya dan belum lancar itu sekitar 1 jam lewat. Anggap 1 jam. Yang sudah lancar itu setengah jam rata-rata. Tapi baik kita hitung 1 jam lagi. Baru 1 jam 50 menit. Sauki, kan kita silaturahmi juga. Silaturahmi kan bagian dari ibadah. Ibadah nggak harus di atas sejadah. Baik, kita hitung lagi. Silaturahmi rata-rata orang Aceh itu berapa lama? Kita main ke rumah teman berapa lama?
1 jam. Baik, walaupun 1 jam kalau bicara jujur udah kelamaan Pak. Itu 1 jam kalau nggak tamunya yang capek, tuan rumahnya yang mengusir nggak enak. Tapi baik, 1 jam. 2 jam 50 menit. Masih ada sisa 5 jam 10 menit. Pantas Allah ulang-ulang dalam surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sering kita dustakan. Makanya kalau Bapak Ibu ingat lagi, saya punya orang tua dulu sering mengungkapkan begini. Nikmat itu baru akan terasa ketika sudah mulai berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Baru terasa nikmat. Saya ulang, nikmat itu akan terasa, baru akan terasa ketika sudah mulai berkurang atau hilang sama sekali. Maaf. Kita baru bisa merasakan nikmatnya tidur di saat mata kita lagi tidak bisa tidur. Betul. Kita masih bisa merasakan nikmatnya makan di saat gigi kita yang buat mengunyahnya lagi sakit gigi. Tapi di saat nikmat itu masih ada, pernahkah kita bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Nikmat tidur, nikmat berkunyah, bahkan nikmat untuk kita bisa bernafas. Masya Allah. Nih Pak, maaf nih Pak, kita hitung dari bernafas saja Pak. Saya punya umi, kurang lebih 4 bulan kemarin sudah wafat. Umi Haji Siti Khadilah binti Haji Aji. 2 bulan sebelum beliau wafat itu beliau sudah mulai intens menggunakan oksigen. Oksigen ukuran 5 kilo itu anggaplah biar nanti mudah ngitungnya 100.000. 100.000 5 kilo Pak. Itu durasinya dipakai itu kalau aktif 1 jam saja. Baik. Tabung oksigen ukuran 5 kilo 1 jam 100.000. Kita bernafas sehari 24 jam. Berapa yang kita butuh tabung? 2.400.000. Baik. Dikali selama 1 bulan, hampir 80 juta untuk bernafas. Dikali dari semenjak kita lahir sampai sekarang. Apakah kita sering bersyukur atas nikmat oksigen yang Allah berikan kepada kita? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bahkan untuk bersyukur atas nafas yang Allah berikan kepada kita, kita nggak sanggup untuk melakukan itu. Ya. Jadi mumpung kita masih ada di dunia ini, Pak, layar masih terkembang lebar, ladang amal masih banyak yang kita tanam, pintu taubat masih terbuka lebar-lebar. Ayo kita mulai dari nanti malam ini. Kita mulai nanti malam ini Pak. Ketika kita semua hendak naik ke pembaringan masing-masing, tanyalah kepada hati kita yang sering lalai ini. Wahai hati yang sering lalai, hari ini lebih banyak manakah syukur sayakah atau justru kufur sayakah? Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin yang berbahagia,